Selamat siang rekan-rekan semua yang telah join di kita ini. Hari ini kita akan bakal ngobrolin tentang konflik geopolitik yang sudah rame, kemudian juga membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan pasar finansial, khususnya di saham indeks Amerika, saham indeks Asia, dan seterusnya. Kemudian juga di forex kemarin bergejolak, open gap up, open gap down. Kemudian juga di komoditi, di emas, di minyak. Kalau Anda transaksi di pasar Jepang juga palladium ternyata juga responnya langsung tuh gerak harga. Nah, kali ini kita cerita tentang itu, penyebabnya, potensi, peluang ke depannya seperti apa. Nah, sekarang ada Pak Fauji nih, Bang Fauji dari Medan. Kita bercerita dikit Bang, kenapa sih bisa kejadian seperti itu, kemudian potensi peluang harganya gimana, kita bisa manfaatin di sebelah mananya. Bang Fauji, gimana tuh? Ya gitu, ya gitu. Tetap ke kanan lah harga itu kan. Iya. Apa yang Kok, ditanya tadi? kok berantuk dia ya si Rusia itu Bang, sama Ukraina. Udah lama ini kan proses, sebetulnya prosesnya. Ya kalau pemimpinnya punya pemikiran geopolitik dan memiliki ideologi pertahanan negara, ketahanan nasional dan lain sebagainya dan punya visi misi, nggak heran kalau sekelas Putin punya rencana invasi ke Ukraina. Jadi motivasi dia dulu dari mulai dia masih lajang, kemudian ikut wajib militer, terpilih menjadi anggota KGB, kemudian jadi spy yang punya nama dan disegani di kancah intelijenan ya gitu. Jadi pada saat dia menjadi perdana menteri sampai dia menduduki jabatan presiden, kebijakan-kebijakannya cukup keren lah kalau gue bilang, termasuk salah satu presiden yang punya pamor setelah Bung Karno, Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Vladimir Putin, masuk Hitler juga. Itu keren-keren itu, maksudnya presiden ya, Berani ngambil keputusan deh. ada ngambil keputusan gitu. Ya, lagi pula kan Ukraina dulunya juga kan bagian dari Uni Soviet. Iya ya. Kalau masalah pokok utamanya kan kekhawatiran Rusia itu jika Ukraina ini gabung sama NATO, awalnya itu. Hmm. Jadi motivasi masa lalu itu dikembangkan lagi, kemudian ada isu-isu genosida dan lain sebagainya untuk menghalalkan agresi dia ke Ukraina gitu. Makanya tadi malam, kemarin apa tadi malam itu dari pertemuan spesial anggota Dewan Keamanan PBB membahas soal resolusi yang akan diambil untuk menghukum Rusia atas tindakan sepihaknya terhadap Ukraina. Gitu-gitulah. Tapi di balik itu semua sebenarnya adalah di mana ada konstelasi geopolitik pasti ada terkait dengan sumber energi. Sumber energi ya. Nah, itu dari zaman bahula. Yang kedua, kalau saya lihat secara spesialis lagi, pemain-pemain minyak ini saya kira sudah merancang konstelasi seperti ini dikarenakan dunia sedang berlomba-lomba untuk mencoba migrasi menggunakan green energy, kemudian solar cell dan tenaga baterai dan sebagainya. Yang mana istilahnya tidak bisa dipungkiri, semua mesin dan alat-alat yang memproduksi barang dan jasa dalam manufaktur dan industri masih menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Jadi kelihatan di layar Pak Dwi itu Ya. pada saat akhir Desember situasi geopolitik sudah mulai dibangun sampai konflik Rusia Ukraina tembuslah minyak itu ke $100 per barrel. Pastinya negara-negara yang masih berpangku atau berkebutuhan dengan minyak ini akan berpikir dua kali untuk
coba-coba migrasi dari fosil energi ke energi yang lain, kecuali negaranya memang benar-benar bisa membuat energi fusi atau menggunakan nuklir yang bersih untuk industri dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi banyak perspektif dari pengamat militer maupun pengamat ekonomi. Ada pemain besar untuk di oil ini menggerakkan harga minyak sampai ke 100. Ya pastinya akan berkaitan dengan efek bursa saham dan lain sebagainya gitu. Nah, kita lihat di sini kan, kalau kita lihat program Rusia yang selama ini menggunakan jalur Nord Stream sampai ke Eropa, menyalurkan gasnya ke Eropa melalui pipa Nord Stream 1, ini ada Nord Stream 2. Jadi Nord Stream 1 itu dialirkan dari Saint Petersburg, dari wilayah ini yang warna biru sampai ke Laut Baltik. Yang pipa kedua yang baru lagi melalui utara US Steel juga di sini. Ada tawaran-tawaran dan penawaran-penawaran dari Rusia untuk konsumen gas di Eropa melalui jalur Nord Stream 2 ya. Ya banyak cerita di situ, dan tentunya kalau kita lihat dari peta geopolitik tadi, Ukraina ini wilayah yang langsung dekat Laut Hitam, posisi yang sangat strategis di sini untuk pelabuhan, kemudian distribusi barang-barang antar negara, baik itu sifatnya barang-barang konsumsi ataupun yang konfidensial seperti perangkat-perangkat militer dan perangkat canggih lainnya. Jadi di situ wilayah Ukraina ini sangat strategis sebenarnya, dan itu merupakan wilayah yang diincar sama NATO untuk penempatan radar NATO untuk mendeteksi Rusia. Saya kira-kira begitu. Itu Bang. Nah, sekarang kita cerita nih, ini kan pemicu harga gerak. Kemudian potensi yang paling gede itu di mana sih yang kita amati selain di forex, kemudian di minyak ini ya, ada lihat minyak. Berarti minyak dulu yang kita bahas nih. Iya, minyak. Nah, gimana nih? Kan OPEC kan kemarin udah gabung nih, OPEC Plus itu kan Rusia ya. Benar. Nah, sekarang bisa mengendalikan nggak tuh si Rusianya dengan harga, dengan orang anggota-anggota OPEC juga? Saya kira OPEC dibentuk juga supaya ada balance atau equilibrium antara produsen minyak dengan konsumen, supaya ada kesepakatan bersama berapa harga jual atau konsensus bersama tentang distribusi minyak, atau negara-negara mana yang istilahnya menjadi sektor penjualan, atau OPEC juga digunakan sebagai lembaga atau institusi yang mendeteksi negara-negara yang nggak mau beli ya gitu ya. Banyak yang bisa dimanfaatkan dari institusi OPEC. Tapi sejarah OPEC tidak punya kuku kalau saya bilang. Pada saat Iran juga dapat sanksi dari OPEC dan lain sebagainya, tetap saja dia produksi ya. Harga pun turun, dia tetap produksi saja gitu. Bahkan istilahnya pada saat harga minyak turun, untuk supaya suplai barangnya berkurang, OPEC membatasi produksi supaya lebih stabil, tapi Iran tetap produksi saja. Nampaknya OPEC saya kira institusi yang tidak begitu bermanfaat secara keseimbangan harga minyak mentah dunia. Nampak korporasi yang terbentuk di situ, harga minyak masih tidak stabil dan masih bisa dipermainkan oleh pemain besar. Terbukti dengan harga minyak sekarang di angka 100, saya kira seluruh negara OPEC akan dapat keuntungan dengan menjual harga minyak mentahnya, walaupun di beberapa negara-negara yang sudah punya kontrak penjualan minyak di harga tertentu, harga $100 per barrel kemarin masih belum berlaku ya. Kemudian di dalam OPEC sendiri ada kubu, sekarang kan tambahan kubu. Tadinya kan cuma Iran doang yang punya suara untuk produksi tambahan. Ini kayaknya di Rusia juga kayaknya juga sama. Kemudian ekspor Rusia juga kemana nih tujuan ekspor sekarang, kan beralih ke China kan? Ya, China sendiri juga pengimpor minyak dan gas terbesar juga dari pengimpor minyak seluruh dunia.
Saya kira dari konstelasi politik ini dengan harga minyak di atas 100, siapa yang diuntungkan dan siapa yang masih bisa stay cool, seperti Amerika Serikat kan masih adem-adem saja dia, walaupun istilahnya ada gejolak geopolitik di Eropa, cadangan minyak dari shale oilnya juga masih banyak. Gitu. Yang penting gini Pak Dwi, kita ngelihat situasi ini kemana ujungnya dan berapa lama konstelasi ini terjadi. Itu dia penting tuh. Karena kemarin Rusia kan sempat mengultimatum target sampai tanggal 3 Maret apa 5 Maret invasi ke Rusia ke Ukraina harus sudah selesai gitu. Apapun ceritanya kalau perang itu kan banyak makan biaya ya, distribusi logistik, kemudian lain sebagainya. Jadi kalau terlalu lama perang itu berkepanjangan juga akan merugikan Rusia sendiri untuk cost-nya gitu. Walaupun kemenangan terhadap Ukraina itu sungguh akan menguntungkan yang sangat lama untuk Rusia karena dikuasai wilayah strategis ini. Gitu. Efek kejut lah ya dari Rusia ini sebetulnya ke wilayah ini. Ya. Kemudian juga pesan juga ke lawan dari Rusia, dari NATO, yang macam-macam nih katanya. Gue juga bisa. Nah, di sana belum ada langkah dari sana. Belum ada kelihatan terdengar gitu berita-beritanya sebagai penyeimbang perseteruan mereka gitu. Ini baru Ukraina sama Rusia aja, yang lain kan belum kelihatan. Ya, dari gerak harga juga sekarang koreksi kan kemarin sampai sekarang nih. Iya. Nah, jangka menengahnya gimana nih Bang Fauji untuk minyak atau emas atau euro deh? Saya melihat apapun resolusi yang dibuat oleh PBB, saya kira tidak akan memperlambat Rusia untuk mengakuisisi Ukraina, karena kita lihat sejarah lah ya Bang Dwi, Bang Cucun, pada saat China itu menginfiltrasi Hong Kong untuk diambil alih kembali, PBB juga nggak ada tindakan. Kemudian banyak kejadian-kejadian lain lagi di negara lain yang istilahnya PBB juga kelihatan sepertinya tutup mata gitu ya. Susah ada veto dia di situ Rusia, China abstain, udah diam kan? Ya, jadi Eropa pun saya kira nggak akan berani bertindak lebih frontal untuk ngelawan Rusia kecuali seluruh anggota NATO bersatu ya. Dan itu pun konsekuensinya agak sangat riskan karena pasokan gas energi untuk Eropa itu dipasok lebih mendekati 50% dari Rusia itu yang mensuplai. Ya, jadi Putin juga sudah mengancam Eropa untuk tidak mengirim, akan menutup kerannya gitu. Itu bahaya sekali. Maksudnya gini, bayangkan kalau misalkan kita satu hari mati lampu saja, industri kita akan mengalami kerugian yang cukup parah itu, apalagi sampai berkepanjangan. Namun skenario terburuk bisa saja terjadi, yaitu Putin tetap meneruskan agresinya untuk menguasai Ukraina. Dimulai dari kemarin Crimea, kemudian Donetsk, Luhansk, Kharkiv juga sudah dikuasai. Ini ibu kota Kiev, saya kira sebentar lagi juga akan terkepung. Tinggal Odessa lah yang masih berdekatan dengan Polandia di sini ya. Jalur Polandia ke Ukraina ini banyak pegunungan dan memakan rute yang panjang kalau mau masuk ke Ukraina untuk mendistribusikan bantuan dari NATO. Lewat jalur udara juga lewat Laut Hitam, di sini juga ada wilayah Rusia yang dikuasai di sini. Bahayanya juga begitu. Jadi kalau kita on paper, kita lihat Putin akan meneruskan agresinya untuk menguasai Ukraina. Ditambah Presiden Ukraina malah udah resmi mau gabung sama NATO. Mancing kemarahan Putin untuk gitu ya. Dari Belarusia sudah bilang sama Ukraina, udahlah cincau lah kalian, minta maaf aja lah atau gabung saja. Kenapa sih ngotot kali untuk ngelawan Rusia gitu. Jadi Ukraina ini merasa nggak tahu diri juga kalau saya bilang. Sebenarnya iya, dia nggak tahu diri sebenarnya. Karena sebenarnya dia kan bagian dari Uni Soviet. Gitu. Jadi coba-coba istilahnya mau pisah dari darah daging dia, dari saudara kandung dia untuk gabung ke saudara tirinya. Ini kan sebenarnya nggak tahu diri saya kira gitu ya. Wajar kalau istilahnya Putin istilahnya mau mencaplok Ukraina. Kalau saya sih sebenarnya sih wajar. Saya bukan pro ataupun kontra terhadap agresi ini ya. Tapi
Kenapa nggak menyadari sebenarnya darah daging kita ini awalnya memang dari Uni Soviet gitu ya, daripada mempertaruhkan nyawa dan darah, kenapa nggak ngalah aja demi bangsa dan negaranya gitu, gabung untuk menyusun kekuatan lebih baik lagi. Saya kira itu bijaksananya begitu sih. Kalau Nah, si jadi Ukraina, musuhin pula sama yang NATO kan. Dia takut juga kali. Mungkin dari sisi ekspor dia ke sana. ya kalau saya lihat ada rahasia Presiden Ukraina ini yang dipegang NATO, karena kan dia kan sebenarnya bukan pemain politik ataupun partisipan dari partai pada sebelumnya. Dia kan komedian itu, artis-artis komedian yang dibentuk jadi boneka dan kemudian jadi pemimpin Ukraina. Jadi sepak terjang dan gelutnya di dunia politik itu pada saat dia sudah tidak di dunia entertainment lagi, ya gampang disetel lah saya kira. Jadi banyak poin-poin yang masih misteri sebenarnya latar belakang Presiden Ukraina ini, dan dia juga kan berhasil menduduki Ukraina dengan campur tangan NATO di situ ya, presiden yang sebelumnya tuh Pak Dwi. Ya. Bang Cucun gimana Bang Cucun? Ada info update terbaru soal Ukraina Rusia ini? Mic-nya belum hidup Bang. Kalau untuk harga saya yakin bapak-bapak ini sudah jelas ya abang-abang ini nih. Cuma kayaknya dari tadi kok serius terus kita. Apa emang kalau siang tuh buat serius ya? Panas di luar habis hujan. Jelas ya. Kalau saya mah lebih ini ya, lebih apa namanya? Ini gimana nasibnya Shakhtar Donetsk sama Spartak Moskow nih? Jadi ikutan Liga Champions nggak? Nggak ada. Ya kalau harga ya kan merembet kemana-mana ya, sepak bola juga kena ini. Kalau sampai apa namanya, ya kayaknya sih nunggu waktu aja mungkin ya, abang-abang semua di sini. Kalau Ukraina lepas, taruhannya lebih besar lagi kayaknya ya buat Rusia, karena dia berpeluang nanti ditodong di depan rumahnya sendiri gitu ya, sama sebelahnya. Nah gitulah lebih kurang. Benar. Betul tuh Bang Dwi. Kalau Ukraina lepas dari Rusia, berarti Rusia terancam jadi ditodong di depan pintunya sendiri ya, benar. Ya kalau Rusia lepas ya udah, selain dari Turki kan dari Ukraina juga bisa buat nodong. Itu jangka lama juga nih, apa namanya, pertempuran terus terjadi kalau nggak ada kesepakatan apapun itu. Soalnya cerai nggak bener nih, cerai ribut. Bener. Kalau waktu Uni Soviet kan cerai baik-baik, dikasih ini apa namanya, pesangon gitu kan. Kalau kita ngelihat Ukraina Timur aja nggak bisa kita papain ya. Iya juga. Susah. Timur aja nggak bisa kita papain ya. Nah, tapi balik lagi nih, respon terhadap pergerakan geopolitik lah. Dia responnya ke komoditas, ke mata uang, kemudian di saham. Kan di dalam komoditi di bidang finansial kan ada buyer dan seller. Dia kan respon terhadap berita ini, buyer seller mau ngapain, menguasain buyer menguasain market atau seller menguasain market. Kepentingannya kan di situ tuh, ya kan? Nah, kita derivatif manfaatin nih, harga naik, harga turun. Kalau sekarang potensinya tuh masih dikuasai buyer apa? Maksudnya itu harga naik? Pasti buyer juga akan mengincar harga koreksi ke bawah untuk masuk lagi, karena sebelum ada statement Putin melepas Ukraina atau dia masih meneruskan ambisinya, saya kira konstelasi ini akan masih berlanjut dan efek ke pasar akan terus volatile gitu ya. Saya yakin minyak akan tetap bertengger di atas 100. Dari harga sekarang ini masih tetap di harga 100. Nah, kalau minyak masih tetap di atas 100, supply-nya juga berkurang karena nggak ada ekspornya, berkurang kan dari Rusia yang terdata ke beberapa negara impornya. Ini langsung pengaruhin ke inflasi dong, harganya mahal kan, bahan bakar mahal. Inflasi terjadi bisa jadi krisis lagi, kayaknya seperti itu ya. Bagi negara produsen nggak peduli Pak. Kejamnya dunia ekonomi itu begitu. Bagi negara produsen dia nggak akan peduli, malah kan dia semakin diuntungkan. Nah, bagi negara yang konsumen,
kalau dia nggak punya daya tawar tinggi atau dia tidak ada sumber daya alam yang bisa dijual untuk barter terhadap energi ini, ya dia akan mati sendiri begitu ya. Jadi kejamnya dunia itu begitu. Dalam dunia geopolitik, dalam dunia bernegara ini tidak ada namanya kawan, tidak ada namanya kawan. Bernegara ini tidak ada namanya kawan. Kita harus istilahnya kalau mau adil atau mau istilahnya lebih fair, win-win solution lah. Jadi saya yakin Putin akan menggunakan kebijakan energinya ini untuk memotong jalur pipa, maksud saya menutup keran Nord Stream 1 dan 2 untuk mensuplai Eropa. Pasti itu akan dia stop untuk jalur energi ini. Kita lihat reaksinya, apakah nanti Jerman dan lain sebagainya melalui NATO tidak meneruskan bantuannya, atau istilahnya skenario menutup jalur pipa gas ini tidak berhasil ya, terburuknya dia akan menggunakan nuklir yang kecil, nuklir yang skalanya kecil, barangkali yang ukuran-ukuran 100, bukan 100 megaton ya, gede banget itu, 1 megaton atau di bawah itu untuk menghancurkan Ukraina ataupun di pinggiran perbatasan Ukraina. Kalau nuklir udah ngomong berarti perang dunia ketiga ancamannya nih. Soalnya kan NATO juga punya tuh. Ya kalau saya lihat Bang Dwi, Amerika di sini tidak punya kepentingan apa-apa, malah dia sengaja untuk punya skenario lain ya, sama kayak waktu Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat kan tidak ikut setelah berapa hari kejadian Hawaii diserang baru Amerika turun tangan kan. Sebenarnya Amerika kan mulai situasi siapa yang kalah dia tetap standing kan. Istilahnya dalam film mafia, last standing man itu ya Amerika Serikat. Nah saat ini last standing man-nya itu ada beberapa negara. Yang pertama Amerika, yang kedua China, yang ketiga Korea Utara. Nah jadi kita lihat di sini dulu. Kalau misalkan Eropa lulu lantak dari nuklirnya Rusia, saya kira yang akan diuntungkan ya China, Korea Utara, kemudian Amerika Serikat, atau negara-negara yang masih mengincar negara wilayah lain yang, kita kasih contoh misalkan China saja akan mengincar Laut Cina Selatan, Taiwan, Korea Utara masih mengincar wilayah-wilayah dekat perbatasan Korea Selatan, itu kan akan dimanfaatkan momentum untuk reclaim dari ambisi sebuah pemimpin penguasa negara. Tapi di sini kan kita lihat sebelum nuklir itu benar-benar katakanlah dipencet tombolnya sama Putin, ya nggak kepikiran sih kalau perang dunia ketiga ini efeknya negara mana saja yang akan terjadi. Yang jelas untuk Asia Tenggara, negara yang terdekat mungkin yang akan terefek itu adalah India, Pakistan, dan Vietnam atau Myanmar gitu. Karena negara-negara Myanmar dan Vietnam kan pro terhadap Rusia gitu. Masuk ke Asia, pengaruh juga ke kita tuh. Ya. Tapi sebenarnya Indonesia sebenarnya aman lah kalau kita produsen, dengan alasan kita nggak bisa kirim minyak, kita produksi sendiri, pakai sendiri kan sebenarnya kita aman sebenarnya. Iya, harus dikilang dulu. Masalahnya kilang kita nggak punya gitu, harus dibersihin dulu, makanya kita ekspor kan. Balik lagi ke minyak bisa dipakai langsung gitu. Ya itulah dia, anggaran negara dipakai untuk buat kilang sekali-sekali atau buat mahal buat kilang. Iya. Tapi kan ekspor katanya kan. Iya, sekali jadi kan bisa pakai untuk berapa ratus tahun. Nah, itu dia masalah. Minyak banyak, emas banyak nih kita. Elit politiknya ganti 5 tahun lah fokusnya untuk cari duit cuan. Beda lagi kan, cari duitnya lagi, ngutang lagi segala macam. Iya. Ya itu benar kenyataannya, mau didebat segala macam, mau istilahnya dikamuflase cerita-cerita begitu ya, tapi ya mereka makin kaya aja ya. Menarik nih. Minyak udah ketahuan di atas 100. Kalau emas gimana nih, Mas? Oke. Terus sempat tinggi tuh ya. Nah, kan di sini yang kemarin terjadi volatilitas yang sangat luar biasa sampai di angka 1975. Ya? Iya, tanggal 24. Ini invasi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ini hari kelima.
Ini tapi hari kelima market ya. Sabtu Minggu kan nggak masuk hitungan market. Nah kita Berita lihat, kencang Sabtu Minggu sebetulnya. iya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kan tekanannya ini masih, jika terjadi lanjutan eskalasi di Ukraina, ya saya yakin masih naik lagi.